mengurus itu tidak ada hubungan saya dengan Pak Faisal. Kita ikutin mekanisme hukum, apa ada haknya atau tidak, ya silakan saja ditempuh jalur hukum. Buku tabungannya sama ATM-nya mesti saya pegang ya. Jadi memang kronologis dari awal memang saya yang mendaftarkan Vanessa untuk ikut asuransi itu ketika dia berada di dalam tahanan, yaitu di Medaeng, pada posisinya pada saat itu di Medaeng. Nah terus ketika terjadi kecelakaan itu orang asuransi juga nanyain saya. Ya saya bilang sesuai dengan apa yang ada di polisnya saja. Karena yang di polisnya itu pada saat itu adalah Pak Dodi, ya Pak Dodi penerima manfaat daripada asuransi itu. Ya sudah itu aja. Terus Pak Dodi kita suruhlah untuk melengkapi berkas, mencairkan dana asuransi tersebut. Setelah cair, kebetulan saya saat itu lagi sakit ya. Opname di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus saya minta sama Pak Dodi untuk jangan dipakai uang itu sebelum perkara-perkara ini selesai. Kemudian nantinya kalau memang itu ada juga haknya Pak Dodi, ya saya khususnya kepada Pak Dodi meminta untuk dibagi dua nantinya, sebagian kepada Gala, sebagian buat Pak Dodi. Alhamdulillahnya Pak Dodi nurut. Jadi buku tabungannya dan ATM-nya diserahkan ke saya untuk disimpan sampai nanti ada buat akun baru, yaitu atas nama dua orang. Salah satunya Pak Dodi, salah satu lagi adalah keluarga besar yang mewakili keluarga besar ibunya Vanessa, almarhum ibunya Vanessa, yaitu tantenya. Kemudian pada saat sebelum bulan puasa itu tantenya masih sakit, jadi belum bisa ke Jakarta untuk mewakilin keluarga besarnya. Akhirnya saya putuskan ya sudah, habis Lebaran saja. Nah dalam waktu dekat inilah mungkin antara Pak Dodi dan tantenya nanti membuat akun baru. Saya rasa itu aja sih, sederhana. Jadi tidak ada nama Pak Haji Faisal dan Gala sendiri? Nggak ada, karena Vanessa belum menikah pada saat membuat polis asuransi itu, berada di penjara waktu itu di Surabaya dan belum menikah. Saya yang masih ngurusin Vanessa pada saat itu. Total berapa sih Pak? Jadi nominal angkanya sekitar 530 lebih ya, lebih dikit hampir 540 lah gitu. Jadi buku tabungannya sama ATM-nya mesti saya pegang ya. Karena apa ya, saya supaya uang itu tidak habis, tidak terpakai. Tentu dalam pemikiran bijak saya, walaupun mungkin dituduh saya tidak bijak, tapi menurut hemat saya ada baiknya itu diamankan gitu sampai perkara ini selesai, atau menunggu kedua keluarga besar antara keluarga almarhum istri Pak Dodi dan keluarganya Pak Dodi. Jadi gini ya, asal usulnya tadi, Vanessa itu ketika di dalam penjara, semua teman-teman media mungkin tahu Vanessa selalu ingin bunuh diri. Nah pada saat itu membentur-benturkan kepalanya ke dinding dan muntah-muntah dan sebagainya. Nah saat itu saya datangin, saya nasehatin, saya kasih motivasi, kasih semangat supaya dia bisa punya harapan masa depan lah. Artinya walaupun di penjara nggak akan seburuk seperti yang dibayangkan. Toh namanya manusia pasti akan ada masa depannya, saya sampaikan seperti itu. Nah di situ Vanessa meminta, ada dua permintaannya. Yang pertama buatkan asuransi, ya saya iakan saja pada saat itu ya. Kita komunikasikan dengan pihak asuransi. Akhirnya niatnya Vanessa, andai dia nanti terjadi apa-apa atau meninggal di dalam penjara karena dia mungkin situasinya super stres pada saat itu,
Jadi andai dia nanti meninggal dan terjadi sesuatu gitu, ada kenang-kenangan buat papanya, ada kenang-kenangan buat dedinya. Dia minta izin kepada saya bahwasanya nanti penerima manfaat asuransi itu adalah dedinya. Ya saya bilang ya iya aja, nggak ada masalah, saya bilang gitu. Akhirnya ditulislah nama Pak Dodi Sudrajat di polis itu. Nanti ke deposito atau Haji Faisal mengatakan bahwa Haji Faisal sempat ikut juga andil dalam penandatanganan. Penandatanganan itu yang saya tahu hanya sebagai saksi kematian. Orang yang menyaksikan bahwasannya benar Vanessa itu sudah meninggal. Jadi andai orang lain pun bukan dia tetap bisa dimintain sebagai saksi. Itu kedudukan hukumnya. Nah, saya nggak tahu itu ya, karena urusannya waktu ngurus itu tidak ada hubungan saya dengan Pak Faisal. tapi kan Gala ada di posisinya Haji Faisal tuh. Ah, Ada permintaan nggak sih atau seperti apa yang nggak ada sampai hari ini. buat Gala? Nggak ada. Ya biar persoalan hukum yang menyelesaikannya, gitu aja. Kita ikutin mekanisme hukum, apa ada haknya atau tidak, ya silakan saja ditempuh jalur hukum. Jadi gitu. Tapi dalam hemat pemikiran saya itu dibagi dua memang, yang setengah untuk Pak Dodi, setengah untuk Gala. Tapi kalau ada yang berpendapat lain mau menempuh jalur hukum, silakan. Gugat Pak Dodi, nggak ada masalah. Gitu. Tapi semua dokumen memang saya yang pegang, karena dari awal masuk asuransi itu saya yang menyelesaikan asuransi itu. Jadi Gala belum muncul ya, terpikir aja belum, dia orang belum dibuat. Ya pada saat itu memberi motivasi aja, karena memang tidak ada yang jenguk pada saat itu. Dia tulis surat hari pertama, hari kedua, itu dia tulis di dalam satu diari kecil, tidak ada yang besuk, apa-apa saja yang dia lakukan di dalam penjara semuanya dia tulis kok. Iya kan saya sudah sampaikan pada saat itu, memberikan motivasi dan dorongan. Tapi kalau terkait persoalan ini saya akan memperlihatkan fakta yang sebenarnya. Udah itu aja, sederhana kok. Jadi nggak ada kepentingan apa. Artinya begini, antara uang yang diinvestasikan ke asuransi itu lebih besar uang yang keluar untuk membiayai Vanessa, itu hanya bagian kecil saja. Jadi nggak perlu sebenarnya dimasalahkan sebenarnya menurut saya gitu. Karena di dalam dokumen-dokumen yang saya simpan itu jauh lebih besar pengeluaran dibanding investasi ke asuransi itu.